Terus Gitu tiba-tiba toh? dia baca tulisan Oh. CUK tanda seru. Pertanyaannya otaknya neng dhisik, neng dengkul apa neng tungkak ngono lho. Gua bocah goleki isi tentang apa? Metune apa situs pornografi, porno aksi. Apa sih enek? Ndak yo Ngendilinge. Engko ya rampung iki, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pemirsa channel MIPA Podcast yang sudah setia menanti tayangan-tayangan kami. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa waktu kita vakum karena satu dan lain hal. Tapi insya Allah akan kita obati kevakuman kita itu dengan menghadirkan seorang narasumber yang hebat dan luar biasa. Ada Pak Anhar Widodo. Ya, ini teman lama. Awak dhewe seratu ketemu pirang tahun, Pak? Iya, sekian purnama. Sekian purnama ya. Hampir 20 tahun ya. Kurang lebih. Hampir 20 Iya. tahun. Kemudian kita ya aku sih apa jenengan sih sing anu. Ya jenengan Aku sih, bukan ya. inisiatif jenengan. Ya, kita ngobrol di medsos, kemudian kelihatannya ada Benang merah. Ada Ada benang benang merah, merah. ada kecocokan karena kecocokan gue dari pihak saya ya memang baru akhir-akhir ini. Aku terus nek karo jenengan nek biyen aku ora cocok, Mas. Ketoke saiki omeksa kok. Karena kebutuhan, karena kedinasan saya. Sebenarnya ketidakcocokan itu masih ada ya toh. Iya. Lalu piye kowe kok biyen apa-apa kok mangkeli banget lho. Apa-apa nek ngomong wis sak-sake wae orang ini, Pak, ya. Misalnya itu tak ceritakan waktu Ora usah. Aib. Mesake. ora. Tapi saya pengen mencatat beberapa hal dari jenengan, Mas. Iya. Saya yakin jenengan lali, tapi kalau ingat itu surprise. Iya. Waktu kita zaman-zamannya 98 di Boulevard. Iya. Saya pernah ngomong ke jenengan dengan guyonan sebenarnya, tapi jenengan nanggap ini ketoke rada serius, mungkin karena jenengan melihat efeknya sebenarnya serius. Yang saya omongkan kalau iki nek iko nglakoni tenanan bahaya gitu. Iya. Saya pernah iki nek aku masang foto nggawa fotone Gus Dur oleh ora iki. Kelingan ora Iya, kelingan. iya, iya. Kelingan apa ora? Ora kelingan, Ora kelingan. Terus jenengan ngendika ojo ngarang ya. Waktu itu saya baru, dan sampai sekarang sih sebenarnya saya baru kedalan sama Gus Dur. pemikirannya Gus Dur ya. Sampai saya ngomong saya ini lebih Gus Durian bukan Nahdien itu waktu itu. Ya, oh ya, sebelumnya saya sampaikan. Jadi tayangan kita kali ini itu kerjasama antara MIPA Podcast dengan Lakpesdam PCNU Temanggung dan Lakpesdam MBC NU Kecamatan Ngadirejo. Jadi untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah ma'arif dan pecinta podcast MIPA 25 pada umumnya wajib hukumnya untuk menonton tayangan kami kali ini ya. Padahal kita santuy saja. Sakjane sih nek nonton background jenengan aku pengen ngomong soal literasi digital. Waduh, Ning kowe ngerti apa ora, Mas? ya ora pati sih. Aku jane wis rada curiga. Aku ki jane pengen ganti istilah kowe, Mas. Aku rada serem jane. Soal literasi Oh, digital. jenenge kuwi nek dipadalane ning bahasa Indonesia men rada Literasi digital itu kalau dipadankan mungkin terkait dengan kecakapan. kecakapan. Iya. Kecakapan. Kecakapan orang tentang pemanfaatan digital. Nah, kuwi mungkin rada dawa ning Iya. rada mudeng loh. Kecakapan orang dalam menggunakan memanfaatkan di teknologi digital. Iya. media sosial. Iya. Oke. Iya. Oke. Aku rada anu, Mas. Cuma ini ya kita gini aja lah. Meskipun rada ketoke serius, tapi kita sepakati untuk dipakai istilah ini nanti karena ben ada kesamaan istilah aja ya. Yeah. Nah, tapi pengertiannya itu dulu ya. Pengertiannya itu dulu. Lirik suku sih. Ini saya yo moco-moco sidik-sidik, ini kan zamannya Pak Anies Baswedan waktu itu ya. Beliau jadi menteri menelurkan gerakan literasi digital ini. Iya. Saiki opo, pertanyaanku ngene lho, aku wong awam kuwi, opo bedane literasi karo gerakan membaca dan menulis yang sudah ada sejak Orde Baru, Mas?
Wah, aku ngarani yo pokoknya literasi ku yo ngajari bocah seneng maca, seneng nulis ngono. Iya, jadi sebenarnya gini, waduh, ngomongnya campur-campur gak apa Ya ora apa-apa no. Wong ora Temanggung apa, no. mudeng basa Weh, Jawa. wong desa ta. Ya, wong desa. Nah, ini untuk pemirsa yang belum tahu, beliau ini sehari-harinya adalah dosen di bukan Institut dosen Seni. lagi. Ora. Pegawai sekarang. Oh, pegawai. Pegawai. Pegawai di Isi Surakarta. Isi Surakarta. Meskipun biasanya dosen ya, Mas? Pernah mengajar. mengajar. Yang ngajarnya sekarang di luar kampus. Oh, ngajarnya di luar kampus. Merdeka Belajar. Oh, okay. Nah, beliau ini juga punya channel podcast neng Jombang kono ya, Mas? Iya, di Jombang. Jenenge apa, Mas? Cangkruan Rebung. Cangkruan lagi makane omongane kudu model desa wong podcast e jenenge ya Cangkruan to, Mas. Podcastnya bukan di studio seperti ini. Wah. Neng warung, angkringan. Nah, berarti meng wong ngobrol terus enek kamera nganggur direkam ya gitu. Jadi tidak formal terus nggawa studio, nggawa lampu, ora kok ngene iki ya. Ora ono cah bagus-bagus ora ono. Penontonnya pengunjung angkringan gitu. Dadi sarungan to. Nek iki lak ganteng-ganteng meskipun urung payu to, kayak urung payu kabeh to. Lepas klepus itu kan. Lepas karo udut. Karo gitaran. Oh, karo gitaran malah. Ning sing tak undang ya wong pinter-pinter kok, Mas. Kok ono kita ono ketua les bumi pernah ya, Mas? Dulu ketua les bumi PCNU Jombang. Masihin pernah. Terus kemarin terakhir itu kasih kebudayaan Dikbud Kabupaten Jombang. Terus sebelumnya itu ada wakil ketua DPC PDI Kabupaten Jombang, ada anggota DPRD provinsi. Nek kuwi konsepe, Mas. Sing tok undang wong pinter-pinter kok ngono kok. Konsepe tok kuwi sing konsepe piye? Ayo konsepe sing cangkruan jebul sing tok undang wong hebat-hebat ngono kok, Mas. Ya kita kan punya kepentingan. Jadi ini ambil kasus Mas Eko. Undangnya bapak apa, Mas? Wah, sak karepmu no, Bung. Nah, jadi literasi digital itu bagaimana kita punya kecakapan untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Jadi misalnya cangkruan itu kan sebenarnya mula bukannya kan dari sekedar neng angkringan, terus konco do nyekel gitar, nyanyi-nyanyi, terus ngobrol ngalor ngidul, terus sewaktu itu ada salah satu tokoh penting yang melok ngobrol, wah ini nek digawe podcast sungguh edukasi masyarakat. Nah, kesadaran untuk memanfaatkan teknologi itulah bagian dari kecakapan digital. Problemnya, Mas, aku sing sira dongan ngene. Kenapa harus literasi digital bukan literasi konvensional? Kowe nang ada apa di digital ini? Ya, gini. Kalau kita ngomong soal revolusi, revolusi industri. Ngomong revolusi itu perubahan yang fundamental dan cepat. Radikal cepat. Teknologi informasi kita sekarang bergerak dari 4,0 ke 5,0 kan. 4.0 5.0. 4.0 Rasa diomongke, timbang angel, tapi intinya seperti itu. Sekarang ini hampir tidak ada orang yang tidak punya HP, yang pertama itu. Yang kedua, tidak ada orang yang tidak terkoneksi dengan internet. Ya kan? Dan yang ketiga, hampir semua informasi itu meluber lewat teknologi dan gadget. Ya kan? Makanya kalau kita tidak punya kecakapan dalam memanfaatkan informasi atau sumber informasi digital, kita akan menjadi salah satu atau pihak yang terlibat dalam menyebarkan informasi tidak benar. Hoax. Saya mah tak baleni tadi. Kabeh wong duwe HP. Terus kabeh wong terhubung karo internet. Bahkan kalau di Indonesia rata-rata penggunaan kabeh wong gunake ora mung duwe ya, Mas, gunake HP dan apa itu durasi waktu penggunaannya itu ya tinggi ngono ta? Dan itu yang dibuka HP itu juga dominan digunakan untuk membuka informasi ngono ta, Mas? Betul. Oleh karena itu dengan jenengan sing ngendika mau informasi itu meluap seperti banjir. Nek wong ora iso ora duwe kecakapan, ya akan terbawa arus. Karena orang yang membuat informasi itu, mengirim informasi itu semuanya juga punya kepentingan ya toh. Jadi gini, Bung. Iya, Bung loh. Serius banget.
Sekarang kan gini, kalau zaman dulu, zaman konvensional tradisional, saat media itu hanya ada media mainstream, mengenek koran, tabloid, majalah, TV, itu kan media mainstream. Hanya mereka yang punya kecakapan membuat informasi. Nah sekarang dengan perkembangan teknologi, siapapun bisa menyebar informasi. Mudeng. Ya kan? Nah kalau kita tidak punya kecakapan digital itu, maka kita akan terjebak. Repot lagi kan kita punya undang-undang ITE yang bahaya di sana. Aku ora ngerti apa-apa kok, tapi kejebak undang-undang ITE. Karena apa? Tidak punya kecakapan digital. Nek koran, nek TV, itu informasinya wis diseleksi karo redaksi. Ngono to Mas? Ya. Dicek sih, iki informasi bener apa ora? Bahasaku zaman jadi tukang ketik neng koran itu sudah like berita, sudah press klar. Gua apa meneh like rasa berita itu wis ini sudah layak untuk ditayangkan jadi informasi publik, informasi masyarakat. Terus yang kedua, dia sudah secara redaksi bener, kaidah bahasanya bener, terus kepentingan informasinya bener, sumbernya valid, cover board site-nya bener gitu ya. Saya dulu belajar dengan seorang tokoh media nasional itu, kita punya rumus jenenge ABC. Apa gue? Media itu punya, untuk menyampaikan informasi dia punya harus aktual, big, and complete. Yang kedua ABC, akurat, balance and clear. Kuwi rumusnya kuwi. Ayo meskipun yo jane yo pelaksanaan yo enggak ideal itu ngono kan. Ideal itu karena apa? Media punya keterbatasan. Nek koran ning jumlah halaman piro, nek TV kena durasi waktu, kan itu kan. Ada keterbatasan juga ada kepentingan. Iya. Ada kepentingan. Tapi minimal itu sudah ada seleksi internal terhadap informasi gitu ya. Tidak semuanya minimal informasi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Betul. Dan ketika mereka menayangkan materi yang tidak benar, ini ada sanksinya begitu ya. Ada hukum yang ditegakkan. Ya, sementara di era media sosial ya ada, tetapi dalam eksekusinya masih ada kendala ya. Betul. Jumlah akun pribadi berapa misalnya, jumlah orang yang memberi informasi berapa, yang anonim berapa gitu ya Bang ya. Betul. Disitulah pentingnya literasi digital, kecakapan digital gitu. Lah kuwi kecakapan kuwi apa wae Mas kuwi yang harus dikuasai kuwi. Yang harus dikuasai. Waduh, golek kepean ra opo. Jadi gini, Bung Eko. Ya. Kalau misalnya gini, kita ambil kasus ya. Yang namanya literasi digital tuh yang pertama kita harus punya kecakapan dulu. Makanya maca tulis standar kan gitu kan, ya kan. Yang kedua, kita harus berpikir soal security. Keamanan. Terus yang ketiga kita harus berpikir soal kultur, budaya. Dan yang keempat soal etika, sopan santun. Jadi mungkin di media sosial orang nyumpah nyerapah itu rapopo, karena nggak ada larangan nih. Yang penting orang misi uang dengan nama. Misalnya nyebut tit kowe Bung Eko, itu kan bisa pelecehan kan, kena laporan polisi. Nah kalau kita di media kan banyak orang yang misuh dan itu malah jadi ketawa. Kadang-kadang kita mikir iki ra duwe etika, tapi payu, kan gitu kan. Nah, orang harus mikir itu. Jadi ada soal kecakapan, soal keamanan, soal budaya dan soal etika. Ini jadi penting. Artinya begini, literasi itu bukan hanya dia bisa cakap dalam hal mengolah informasi yang berupa teks gitu ya, atau berupa audio, tapi juga ada konteks juga ya. Artinya ada konteks. Ada konteks. Ya, betul. Ada teks, ada konteks. Kowe ngerti konteks ora? Konteks mobil, budaya, budaya, terus sosiokultural lah, genre, masyarakat, gitu ya, kebiasaan, kondisi waktu kearifan, itu, misalnya gitu ya, kearifan. Jadi misalnya wong lagi berduka, terus di acara perayaan itu kan nggak baik. Persis. Kasus yang kemarin tuh, yang ketika Kanjuruhan itu, yang ada pejabat yang ngasih salam keliru itu, literasinya nggak bagus itu ya. Yo main podcast itu rada payu kalau kritik sithik to Mas. Ya sebenarnya kadang-kadang ini Pak Bung Eko. Enggak, maksud saya itu contoh literasi ya. Betul. Kadang-kadang gini. Kita itu sudah berpikir benar, sudah memanfaatkan dengan cara yang benar, tapi
orang punya kepentingan yang berbeda itu sudah melintir menjadi berbeda. Okay. Dan kita harus sensitif pada hal seperti itu. Jadi misalnya gini, sing sering jadi bulian yang kemarin itu kan sing iki nandur pari kok karo maju misalnya kan. Iki contoh kasus ya. Sebenarnya kan nggak seperti itu faktanya. Tapi orang memahami kan seperti itu. Dan itu jadi guyonan tuh. Mesake kan. Maksudnya mesake kita kok tertipu oleh informasi yang salah gitu loh. Oke. Enggak, iya betul. Oke. Enggak, tapi saya melihatnya gini, Bang. Jadi ada soal etika, ada soal hukum. Oke. Jadi ada orang yang tahu hukum, menyiasati undang-undang ITE, misalnya saya miso, tapi yang penting misuan saya itu tidak ditujukan pada orang tertentu. Tapi secara etis sebenarnya kita sama-sama tahu, misalnya gitu ya. Masuk, iya. Itu sebenarnya dari sisi kecakapan dari sisi pandangan kecakapan literasi digital sebenarnya artinya ya dia orang cakap tetapi secara attitude nggak masuk gitu kan? Iya, nggak masuk. Oke Bang, maksud saya perdalam ke ini tadi karena informasiku aku bayanganku kuat banget ya. Cara membangun kecakapan itu gimana? Atau tahapan membangun kecakapan itu? Tahapannya gini, kita harus berpikirnya dua hal, kritis dan skeptis. Itu angel ya. Kritis dan skeptis. Ya. Oke. Angel jan iki. Aku ora iso. Tapi teorinya seperti itu. Kritis itu gini. Jangan setiap hal itu taken for granted. Aduh, bosone kok angel men. Opo kowe sih? Jangan setiap hal yang datang ke kita tuh ditelan mentah-mentah. Jadi misalnya nek informasi opo terus langsung di-share ternyata tahunnya 2001 gitu kan. Ojo bangga menjadi orang yang pertama kali menyampaikan informasi. Kuwi ketoke nganu ya apa itu? Kuwi apa Mas? Nganune wong Jawa apa wong Indonesia kuwi ya? Ya, ojo gumunan, ojo kagetan, jadi udah masuk filosofi Jawa kan itu. Masyarakat sosial ya. Gue nek menginformasikan sesuatu yang menurut mereka itu penting banget, bener gitu ya. Bener. Jalin niatnya mungkin apa ini informasi yang hati-hati, harus segera saya sampaikan. Misalnya gitu ya. Betul. Nah, tapi mereka kecakapan digitalnya masih perlu diperbaiki gitu ya. Tapi satu sisi punya niatan baik, dia pengguna medsos yang aktif gitu. Wah, itu setiap orang tak informasi. Kalau informasi maksudnya gini, edukasi dari kementerian itu kita belajar saring dulu sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Iya. Okay. Jadi dipilah baru dipilih. Iya no, iki sing penting, iki ra penting. Tapi kan kadang-kadang gini, nggo kowe ora penting, nggo wong liya ora penting tetep di-share. Wah, ben ketok piye? Aku kita ngerti. Telepon iki saka ndi? Pokoke ngono kan. Katakanlah misalnya melihat sumber yang pemberitaannya misalnya itu jadi penting ya. Misalnya nek ono informasi dari kompas.com, itu mungkin kalau sumber medianya itu sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, itu valid. Gitu loh. Betul. Jadi kan sekarang kan siapapun kan bisa membuat media online terutama. Iya. Cangkir News itu kan iso kan, Mepa News iso. Persis. Pokoknya ada apa sing viral terus diubah konten tanpa minta izin pada judulnya terungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Pokoknya itu jadi masalah buat kita. Yang jadi masalah juga gini Bung Eko, mohon maaf karena masyarakat kita secara kultural sebenarnya belum siap dengan hadirnya percepatan teknologi informasi ini. Makanya yang terjadi sekarang kita sering mengalami culture shock. Ya, gegar budaya. Gegar budaya kuwi aku ngerti gegar otak Mas, gegar budaya. Meh podo. Sik aku tak bayangke. Pertanyaane otake ning ndi sik? Ning dengkul apa ning tungkak ngono lho. Iki bisa ora iki? Ora. Gue aja ngece dengkul Mas, tak kandake Bob Sadino kowe. Nyambut gawe usaha modal dengkul ya toh. Lanjut Mas. Jadi apa mau? Sampai ke persoalan ini kan culture shock gegar budaya itu gini. Saya ngibaratkan orang yang tidak biasa minum kopi
ora seneng kopi, terus suguhi kopi, gelem ra gelem kudu ngombe kopi. Gek bendina suguhane kopi. Maka yang kan dia kenal pertama tentang kopi adalah kopi yang enak, yang baik adalah yang pertama kali dia nikmati. Kan ngono toh. Maka kopi liane ora enak. Gitu kalau ngomong kopi. Nah, di masyarakat kita, masyarakat yang biasa berkomunikasi secara face to face, rai ke rai, face to face, mood to mood, cangkem-cangkeman itu kan. Terus tiba-tiba dia dibagi sekat dengan namanya misalnya WhatsApp. WhatsApp itu kan ora enek intonasi, ora enek betul, ora enek gestur, ora ono ekspresi. Betul, Mas. Terus tiba-tiba dia baca, tidak ada keterikatan perasaan terus gitu. Tiba-tiba dia baca tulisan CUK tanda seru. Nah kan orang mikirnya kan misui aku gitu kan. Padahal kan dibilang cocok kan gitu kan. Maunya gitu. Jadi mispersepsi itu yang sering dipahami orang berbeda. Jadi orang harusnya membedakan mana domain publik, mana domain private. Domain apa nih? Ranah rumah. Jadi iki urusan publik, urusan private. Sekarang kan banyak orang yang mengalami gegar budaya, terus dia coba update status nang Facebook, nang WA itu koyo-koyo Facebook WA ku omahe dhewe. Enggak berpikir bahwa koncone maca, koncone nonton, screenshot sebar. Iya, betul. Masalah tuh itu. Betul. Nah, itu loh. Jadi kecakapan digital itu sensitif dulu. Iki jane domain ranah publik apa ranah private. Tadi harusnya gini ya, membayangkan dunia digital itu sakjane ya padha persis karo dunia real sebenarnya. Ada kan yang mengatakan orang Indonesia itu hipokrit ketika ketemu hipokrit itu apa Mas? Apa ya? Yes. Tak nganu kae critake kowe iso nganu kesimpulane piye ya. Dadi nek dunia apa nyata halus omongane serba ditata. Begitu ngomong nang WA, ngomong nang Facebook, ngomong nang IG, sikil papat metu kabeh. Apa sithik misui ngono ku ya Mas. Jadi omongane nang dunia nyata karo ning dunia digital kuwi sering berbeda. Kuwi hipokrit jarine. Ini jadi gini Bung Eko. Kesimpulannya bukan kesimpulan sih. Kita harus kecakapan digital ya, kita ngomong kecakapan. Kecakapan berikutnya adalah kita harus nyadari bahwa realitas media itu bukan realitas sosial yang sebenarnya. Apa yang dibangun oleh media itu ya yang dimaui media. Misalnya gini, Facebook kui, saya kan akeh wong dodolan, ya kan, wong dodolan. Terus kalau dulu mulai status pribadi, sekarang akeh wong dodolan, celah marketplace Facebook dan sebagainya. Nah, di sana enek celah, ada kepeluang orang melakukan penipuan. Karena apa? Orang berpikir iki koyo donyone awake dhewe tenanan. Terus kirim nomor rekening, kirim transfer, terus kehapusan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pribadi ditayangkan di sana. Padahal realitas media itu kan realitas yang sudah terkonstruksi sesuai dengan kebutuhan medianya. Karakter Facebook akan berbeda dengan Instagram, akan berbeda dengan apa yang saiki viral itu TikTok, betul. Berbeda dengan Twitter, berbeda. Nah, makanya orang kalau mau bermedia sosial ya harus punya kecakapan digital itu, sadar si diri, sadar posisi, sadar situasi. Angel kuwi Mas, angel. Dodolan. Saiki sing rada luwih ngono, misalnya dodolan ora kabeh. Sekolah. Politik, oke. Toh politik. Itu kan apa ada misalnya kemarin kita belajar betul ada dua kutub sehingga apa itu konfrontatif sekali ya. Sing kene ngomong ngene sampai ke apa para yang mempercayai itu konstituennya itu sampai kok nek milih iki mlebu swarga sing iki mlebu neraka. Sampai segitunya gitu. Iya. Membawa soal surga dan neraka misalnya. Sebenarnya nek di konsei tenanan bedone visi misinya itu 5%, 10%. Iya. Apalagi sekarang terbukti ini juga bisa bekerja sama dua pihak ini loh. Misalnya ngono Mas. Sesuk kan karena aku ngomong ini karena sebentar lagi akan ada pemilu lagi. Misalnya ya Mas. Iki saya omongkan karena mungkin akan lebih
menyentuh karena mungkin persoalan orang adik-adik banyak. yang belajar sekarang di kelas 10, 11, 12 itu kan besok jadi pemilih pemula, Betul. pemilih potensial itu kan. Ah. Jadi kalau misalnya dia tidak punya kecakapan digital yang cukup, iso wae dia akan ikut terbelah kan gitu kan. Betul. Ngono-ngono ku ta, Mas. Heeh. Terus Jadi gitu piye? problem kecakapan nek wong ora punya kecakapan digital itu memang menyebar kemana-mana problemnya ya. Heeh. Soal kesehatan misalnya. Mental kan gitu Nah, kan, mental, kesehatan ya, mental. kesehatan mental. Jadi saya membayangkan jenengan sing ngendika soal wong Indonesia mengalami culture shock, informasinya membanjir di media sosial, ditambah lagi orang Indonesia itu punya karakter yang seneng untuk bergaul, bersosialisasi, ramah memberi informasi gitu ya. Nek masak iki bumbune seneng akeh gitu. Iya toh? Iya, seneng kumpul, seneng diskusi sakjane ya. Iya. Tapi kemudian tanpa kecakapan digital yang memadai gitu ya. Ini akan jadi problem. Jarene Jakarta itu salah satu kota paling cerewet di dunia digital misalnya gitu ya, Mas. Ya kalau lihat survei teman-teman yang mengurus sektor digital itu memang Jakarta itu nggak pernah tidur malah kecerewetannya kan. Lah iya. Jadi ngono kuwi. Apa ya? Yang di dunia lain belum ada, nih Jakarta wis viral iki sering. Kan gitu kan. Ngono kuwi. Misalnya ada soal kemarin misalnya Bjorka, soal apa itu informasi yang sifatnya apa ya istilahnya ya, nek diambil kesimpulannya dulu itu apa itu konklusi enggak apa kayak istilahnya. Jadi ambil kesimpulannya dulu baru kemudian dibangun narasinya. Ngono wis sering to. Ayo nganu ngene Mas. Lho iki kok ngendi aku nek bener wong kuwi ngene. Misalnya nganu konspirasi. Konspirasi kan nyeneng ke Mas. Iya. Karena satu sisi tidak diinformasikan di media cetak, media mainstream. Jadi dia seolah-olah lebih dahulu tahu dari media mainstream. Dan bener ketoke itu ya. Dan ketoke bener wong gathuk. Wong Jawa kan memang godak-gathuk to. Ya, godak-gathuk. Konspirasi, teori konspirasi itu kan godak-gathuk ya Mas. Ini nek digoleki datane, dimintai sumbernya. Ya kayak gini Mas Eko. Jenengan asmane Eko Suseno ya mesti cah mbarep ya. Nah, itu kan. Jadi urung tekon putra nomor pindah wis kuwi cah mbarep ya. Lah ngopo jenenge Eko? Ha kan. Kan ngono to? Iya. Jadi ilmune gitu. Memang senengnya nyimpulin ini. Bener senengnya nyimpulin itu Bang. Ini sekarang untuk adik-adik Bang, untuk adik-adik yang sedang sekolah itu kan juga banyak tuh kasus-kasus yang terjadi di media sosial, kasus yang sifatnya etika, soal moral, soal susila, bahkan soal hukum karena ketidakcakapan digital ini ya. Nah itu gimana Pak? Ya sebenarnya gini nek saya ya nek anak-anak itu apapun alasannya sing jenenge anak kuwi sekolah pertamanya kan rumah Mas Eko. Iya kan? Ya. Sekolah pertama itu di rumah. Terus kalau kalau orang tuanya ngirim anak ke sekolah terus mongso borong glondong sekolah anakku pinter piye carane urusanmu lah itu akan masalah. Seharusnya memang gini. Saya misalnya mengkondisikan anak-anak saya itu dulu dia hanya bisa pegang HP itu di akhir pekan misalnya untuk akses macam-macam. Nah, terus selama pandemi misalnya karena dia sekolah online, maka dia pegang HP selama jam belajar saja. Misalnya seperti itu. Terus Bapak Ibu harus bisa ngontrol apa yang sering diakses anak-anaknya di media sosial atau di HP ini. Jadi orang tua harus berani ngontrol. Jangan misalnya anaknya nyuwun Pak Bu kuotaku entek. Nah Bapak Ibu harus berhitung kira-kira sekolah online ini butuh kuota pirang giga apa pirang mega. Kok ujug-ujug wis entek nggo apa wae. Nah ya memang agak ribet. Cuman kalau berpikir masa depan mereka ya rumah tuh yang harus menjadi kunci pertama. Saiki HP ini anak bocah iki saiki udah dipassword kok Mas. Nah bapakne mbokne ora oleh ngerti ya Mas. Nah, gimana itu ya kan jadi repot juga. Tapi memang gini juga masih akan jadi kendala kita juga kalau kita maksa orang tua untuk bisa menyadari itu karena bagaimana misalnya banyak dalam mohon maaf orang tua yang bahkan nggo survive saja iku cek kerepotan apalagi kudu mikir sekolah anake. Jadi ini
kaya apa ya? Ya bukan hipokrit tapi kontradiktif. Di satu sisi kita harus menyekolahke anaknya ben pinter, tapi di sisi sekolahnya butuh ragat. Sisi lain rumah juga butuh makan. Nah, makan masih banyak orang yang seperti itu. Jadi ya akhirnya gelem ra gelem harus bersinergi. Jadi misalnya nek ora bendino ya seminggu sekali, sebulan sekali, bapak ibu nek perlu ngarohke anaknya sekolahan. Kan boleh toh, bapak ibu seduluran sekolahan itu. Mas. Misalnya neng sekolah neng MIPA, tanya ke Pak Eko, Pak konsultasi soal anakku neng omah kok ngene-ngene, neng sekolah nek masalah apa? Kan ada guru BP dan sebagainya kan. Itu. Terus yang kedua sekolah, tempat lembaga pendidikan juga punya tanggung jawab yang berat juga. Karena kan, nah sekarang bagaimanapun sekolah kita mau ngelarang anak pegang HP juga nggak bisa toh. Larang wong aku HP tuh kok ke pakku kok, mbok larang-larangan gitu kan. Ya kuwi ning kok jadi gini Mas, saya yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya SMK. Kadang problemnya itu bocah bermasalah. Apapun itu ya, butuh penanganan khusus. Bukan bermasalah lah, butuh penanganan khusus. Misalnya apakah nakal, apakah kurang bisa mengikuti pembelajaran atau bahkan dia jenius gitu ya kategorinya. Tapi jenius tapi kemudian ora kopen gitu ya misalnya. Jenius ora kopen. Oh, ada kan? Ada. Ora kopen, sistem tidak mendukung dia gitu ya. Betul. Kuwi nek diturut-turut itu saka keluarga ya masalah meneh, Mas. Aku jur kuwi, Mas. Iya, betul. Terus aku kudu karo sapa ngobrole? Iya, ngobrol karo Pak Kasek. Jadi kadang dalam prakteknya tidak semudah itu Ferguson. Itu, ya toh, Bang. Betul. Oke. Iya. Cuma kan gini, yang kalau saya diminta saran, yang paling penting misalnya orang tua, sekolah atau lingkungan masyarakat jangan berhenti untuk saling memperhatikan, saling mengingatkan. Wong Jawa kuwi duwe filosofi kan. Pager mangkok luwih bakoh timbang pager tembok. Saya misalnya ngene Mas Eko, saya itu kan punya kehidupan yang rodok tak ceritake rodok unik gitu kan. Gawean yang Solo. Terus tinggal harian bekerja ning Karanganyar, tapi keluarga ning Jawa Timur. Iya kan? Iya. Maka aku iso masrahke keluargaku ning omah kan lho kiwa tengene to. Bukan berarti Bude tulung anakku dimata-matai kan ya enggak kok. Tapi kan iso ngontrol misalnya tulung wis mulih durung sekolahe dan sebagainya. Tulung nek ono ada apa-apa dengan anak saya yang saya perlu tahu, tolong saya diberitahu. Misalnya ngono gitu. Iya. Kan ono wong tua nek dikabari anake ngene-ngene nek kabare negatif malah kae sing nganu ora seneng karo aku kae pancen biyen ngono to Mas. Tapi ono juga wong tua sing tanda kutip mungkin salah ya. Nek anake bermasalah itu malah anak sing diunek-unekke. Kan itu kan. Jadi orang ngilo gitoke ya to. Jam terbangmu. Iya. Oke. Gitu. Oke, gini Bang, saya kembali ke soal literasi digital di kalangan anak. Jadi misalnya kalau anak mesti kan soal penggunaan medsos itu yang seringkali memang sekarang kan tantangan gelut lewat live streaming IG misalnya gitu. Wani balapan yang gini. Itu karena begini. Ya terus terang aja soal misalnya undang-undang ITE, oke di pasal-pasalnya ada, tapi soal eksekusinya, soal penegakan hukumnya kan ya juga masih butuh evaluasi gitu ya Bang ya. Nah ini kan gimana itu Bang? Nek soal hukum sebenarnya kan kita wis pasrah karo penegak hukum aja gitu kan. Persoalan mereka mau eksekusi atau enggak kan urusan mereka dengan undang-undangnya. Tapi yang kalau kita sebagai masyarakat sipil gitu kan, sebagai kelompok masyarakat sipil ya bagaimana kita bisa membangun membangun komunikasi, terus membangun diskusi. Nah contoh kasus misalnya saya ngambil contoh anak-anak itu, saya mempelajari gini karena aku pernah belajar jadi wong tua gitu. Dari anak kecil saya cerita ke teman-teman dan teman-teman nggak percaya seringkali. Anak kecil kuwi atau siapapun orang itu nggak bisa menerima kata tidak.
otak kita itu kan koyok komputer toh, mengenul karo satu. Nalarnya gitu aja dipahami. Nek kowe dikandani, ojo mikir soal sapi, sing metune kene apa? Ojo mikir soal sapi. Metu apa? Sing metu ya Sapi. Padahal perintahnya ojo. Ojo mikir Berarti soal sapi. jangan berkomunikasi dengan dengan kata tidak atau jangan. Jangan pakai hal negatif. Nek arep ngomong ojo mikir soal sapi ngomongnya piye? Ya, sik. Melipir. Ya iya toh. Misalnya ngene. Malah sapi aja disebut ya toh? Ojo. Oke. Ojo mikir kewan, metune kewan kabeh, ya kan? Nah, ini bisa digunakan di ruang-ruang edukasi kaya SMK seperti ini, Pak. Jadi misalnya gini. SMK kan ora iso nglarang anak nggo HP. Yang bisa adalah mengarahkan mereka memanfaatkan HP secara positif. Jadi misalnya tadi kan aku lihat ning lapang itu ada anak yang punya kemampuan bermusikalisasi puisi, ada yang kemampuan nyanyi, main musik. Ya. Kecakapan digital positif digunakan untuk pengembangan potensi, untuk mengarahkan agar anak-anak iso produktif, passion. Anak-anak yang dalam tanda kutip jenius tapi apa mau? Sistem tidak mendukung itu. Karena memang seringkali dia terbentur dengan kata tidak karo jangan. Tapi misalnya gini, ya wis coba bareng-bareng. Itu penting gitu loh. Jadi anak-anak jadi dilarang, diarahke gitu loh. Tidak boleh, jelas melawan. Murah apa-apa ora oleh. Iya. Kemudian pencapaian harus seragam. Pokoknya kudu pinter kabeh. Matematika sak kelas kudu A. Kudu KKM-e kudu 70 kabeh. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa ya. Enggak bisa. Anak-anak, aku ngomong-ngomong soal anak-anak itu kita belajar seperti sebilah pisau, Pak Eko. Digital juga seperti itu. Literasi digital itu digital kita itu bukan malah seperti itu, tapi seperti pedang bermata dua. Kalau dia bisa manfaatkan dengan cara baik, dia bisa mendevelop orang dengan digital untuk menjadi berkembang. Tetapi kalau dia gagal, ya itu tadi rusak gitu loh, rusak. Aku bali runu neh, aku arep ngritik kowe, Mas. Arep takon karo kowe, Mas. Apa? Kowe aku nek nggo masalah penegakan hukum kowe kok menghindar kowe apatis apa kowe mergo PNS, Mas? Enggak. Bukan masalah apatis. Ini soal penegakan. Atau gini, pendekatan struktural itu saiki wis usang ngono, Mas. Enggak. Jadi gini, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan gitu loh. Aku isih, Mas. Aku ora PNS, Mas. Bukan masalah PNS-nya. Mas. Saya sepakat bahwa negara harus tegak di antara semua kebutuhan rakyatnya. Jadi misalnya ada pelanggaran undang-undang ITE, ya aja mung sing gede-gede tangani, yang kecil tangani juga, biar punya efek jerah. Yang sering jadi masalah kita, hukum kita tuh nggak pernah memberikan efek jerah. Wah, ini yang ngomong aku. Hukum kita belum bisa memberi efek jerah. Nah iya ora. Aku pertanyaanku ngene, kuwi padha ning kowe maksudmu belum bisa itu posisinya jenengan kowe masih optimis. Saya optimis. Masih optimis. Hukum itu harus tegak di atas semuanya. Optimis. Ora optimis. Progresnya itu loh. Progres mengarah ke sana itu optimis apa pesimis apa apatis apa skeptis. Nah, kalau saya untuk soal aparatur masih skeptis. Oke, kowe tak bully ngono. Artinya oke. Padha karo aku masuk. Lho lah iya. Oke, wis. Saya skeptis soal hukum. Wis, saiki ora usah bahas kuwi berarti ya. Mas posisinya wis kok ngono, Mas. Oke, balik ke masyarakat sipil. Nah, aku ya setuju, Mas. Masalah ngene maksudku. Saya dulu pernah mikir kok ngono karena pemerintah anane nyalahke sekolah, masyarakat anane nyalahke sekolah. Lalu rumangsamu apa sekolah itu apa tukang dandani wong kowe aku ngandani ngene kok dak ora nyontoni kok ngono to. Nah, misalnya ya toh. Tapi lagi-lagi itu enggak menyelesaikan masalah, Mas. Saiki zamane kudu kolaborasi wis. Sekolah duwe salah kudu didadaki. Wong tua duwe salah kudu didadaki. Betul. Pemerintah urusan dhewe ngono to. Ya aja no. Piye pemerintah salah ya kudu dadaki. Kudu dadaki. Iyalah. Anu kita enggak punya kemampuan untuk nganu, Mas. Jare skeptis kowe. Loh, kan idealnya toh. Oh, idealnya. Oke. Harusnya kan gitu kan. Kita berharap ada Sri Paduka yang di atas sana ya. Oi, poro-poro, ya kan. Oke, dari
Jadi gitu Bang ya. Dari posisinya saiki kudu wong tuwa, masyarakat. Ya kalau ngomong soal pendidikan, maka kita harus ngomong soal ekosistem Pak Eko. Oke. Ekosistem pendidikan itu nggak cuma melibatkan sekolah. Pemilik kebijakan kan negara tetap kan, yang duwe kurikulum, sing duwe gaji, ya sing bayari maksudnya bayari guru, sing menyediakan fasilitas, sarpras itu kan negara itu kan. Iya. Nah, negara terus institusi sekolahnya sendiri, masyarakatnya, orang tuanya, kalau yang daerah pemerintah daerah tanggung jawabnya piye kan gitu. Maksudku ini Mas, aku mesake bocah-bocah. Kita ngomong soal kecakapan digital, kita ngomong macam-macam. Tapi misalnya lu anak-anak bocah buka apa, metune apa Mas? Bocah goleki isi tentang apa? Metune apa situs pornografi, porno aksi. Apa sih enek? Ndo yo ngendilinge. Engko ya rampung iki Mas. Lah aku kan India bisa go to hell Google kalau masih nggak bisa membersihkan situs-situs yang nggak sesuai dengan. Nah, ini satu lagi gitu. Pak Eko, betul, aku setuju. Negara masih kalah, masih dalam arti bargainingnya masih terlalu lemah dengan mereka-mereka yang perusahaan-perusahaan digital multinasional itu. Jadi yang sudah menggurita itu. Kita masih kalah bargaining tuh narik pajak wis urung iso. Lah kuwi mau to Mas. Iya. Apa njur awak dhewe kon ngomong daki-daki teoritis kok ngono, mbok langsung ae to. Kowe lunga nek ra iso ngono tak ganti mesin pencari yang lain ngono lah yo. Sebenarnya gini Pak Eko. Kita itu di Indonesia ini banyak sekali talent-talent potensial, jenius yang bisa mengembangkan hal-hal sama seperti yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan gede itu. Jadi misalnya ambil kasus ya, kita punya dulu yang sering buat rapat itu loh, yang biru-biru gitu kan, itu kan sekolah luar toh. Kita itu punya karya anak bangsa, tapi mikirin ngopo? Gratis sih po aplikasi ini so HP. Loh ini mergo ben apa ya ayo penono kan gitu kan. Makanya. Jadi saya meskipun saya maksudnya mengkritikan artinya kan sebenarnya ada yang lebih ya pekerjaan kita nggak akan terlalu bertele-tele seperti ini jika pemerintah itu bisa membuat ekosistem digital yang lebih sehat, yang lebih kondusif gitu kan. Iya. Iya toh Bang. Oke. Jadi misalnya gini, ruang-ruang seperti ini ya, ruang-ruang seperti ini negara harus lebih terbuka gitu kan, lebih terbuka. Tapi kalau sementara situasinya ekosistem digitalnya masih amburadul seperti itu, maka kita perlu mengingatkan ke anak-anak ya. Iya. Anak-anak di luar sana itu di dunia digital itu hari ini banyak sekali informasi sampah gitu kan. Iya. Banyak sekali informasi sampah dan kalian harus bisa memilah dan memilih. Ya, bahkan baru sharing. Bahkan ada hal yang kalian memilih pun ada yang nggak perlu. Ya. Karena kalau kalian terlalu banyak memilah dan memilih juga habis energi kalian, gitu kan? Betul. Itu Bang ya. Jadi gini, kalau untuk anak-anak kita yang sedang belajar di SMK atau dimanapun di level-level pendidikan menengah dan dasar itu, kalau yang perlu dinasihatkan ke mereka adalah gunakan teknologi informasi itu untuk sebatas kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Sebatas kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Iya. Jadi misalnya butuhmu apa? Butuhku sinau, googling, ya udah cari apa yang kamu cari. Ojo ditambah titik koma liyane itu lah. Yo, kalau sekedar memiliki rasa penasaran, cah nom sing ora nakal sapa sih? Nah, gitu kan. Nek saya itu kan mantan orang nakal jadi tahu persis. Boleh nakal, jangan kurang ajar. Boleh nakal, jangan kurang ajar. Wong nakal ki biasanya karena lagi ngunduri pinter. Ya kan? Ada unsur kreatif dalam kenakalan. Iki kaya wong tua karo mbah. Nek mbah enek putune rada bedhik rada njugal sithik, bocah kreatif. Tapi nek wong tua nakal. Bener. Jadi berpikir kaya simbah. Dalam kenakalan itu ada kreativitas, ada jiwa kepemimpinan. Iya. Ada inovasi. Gitu. Ada cara berpikir out of the box. Padahal sekarang where is the box? Where is the box?
no box, ya kan? Berarti gimana mau out of the box, Bang? No box gitu kan? No Sekarang box. udah berpikir no box. Oke. Dulu kan kita berpikir the box, out of the box. Sekarang Oke. no box. Oke. Karena sudah jadi lautan luas. Untuk Bapak Ibu guru, untuk orang tua dan Bapak Ibu Ya, guru. kalau untuk saya matur untuk orang tua dulu ya. Ya, Untuk orang tua itu karena tanggung jawab kita itu kan tidak hanya sebatas nganter mereka ke sekolah dan bayari kan. Maka bagaimanapun harus sering-sering cerewet. Jadi marah itu enek wayahe ke anak itu. Oke. Orang tua itu boleh marah dan harus marah untuk hal Harus tertentu. marah untuk hal Tetapi tidak untuk nyalahke. Tidak untuk nyalahke. Iya, orang tua marah ke anak itu wajib, tetapi tidak untuk menyalahkan anaknya. Untuk apa? Ndunungke. Nek kowe iki ngene iki ra entuk, nek ngene entuk, nek ngene ra apik, nek ngene apik. Saya sering ngomong ke anak-anak gini. Pilihannya gini. Sekolahmu biji elek, biji apik, bapak ibu orang ngurus. Nek elek sing isin sapa? Nek apik sing seneng sapa? Jangan malah dibalik. Kowe bijimu elek. Ngisini pakmu. Isine bapakmu. Lah sing sekolah kowe to, Pak. Anak-anake ngono jiran. Kuwi biji apik berarti kepentingane bapak. Nah, iya. Kowe bapakmu dosen kok. Nah, Bijimu elek ora nggak isin. ada, istilahnya ada. Elek kowe, apik ya kowe. Oh, ya kowe, Itu urusanmu. urusanmu. Oh, Tanggung bapak. jawab orang tua ngeragati, ngelingke, ngopeni. Ngono. Kowe bijimu elek, kowe bolosan, bapakmu dosen, sregep punya integritas, ya urusanmu. Iya. Nah, itu kan. Iya. Karena yang penting saya sebagai orang tua sudah memberikan Menunaikan kewajiban. menunaikan kewajiban. Kuwi kewajiban hak-hakmu ya toh. Iya, betul. Kayak Jadi, gitu ya. jadi mindset orang tua harus dibuka. Karena sekarang kan gini, cita-cita masa depan anak itu nggak konvensional seperti zaman dulu. Ambien kan jadi insinyur, jadi dokter, jadi opo, pilot, pilot, sekarang enggak. betul, Konten betul. kreator. Wah, Gawean opo kuwi? penulis buku, Copywriter. ya, Ghostwriter. wah, Wong ra terkenal tapi Animator. animator, wah, ayo. desainer, Desainer, floor director. buzzer, Kan pekerjaan-pekerjaan yang kasat mata atau Nah, iya, Eko betul. itu untuk orang tua. Jadi orang tua harus mulai sih membangun mindset yang benar gitu kan. pekerjaan yang belum ada waktu dia bersekolah. Iya. Wah, itu. Tapi iku anu lho Pak, itu zaman dulu saya pakai waktu dalam tanda kutip rada ngapusi calon morotuwa. Wah, piye kuwi? Iki tak bocor kira apa ya? Wah, ora apa-apa no. Ora Ngono. apa-apa. Buniken ya bocorke. Aku mbiyen Heeh. kerja Pak, Heeh. terus nganggur, Heeh. terus nikah. Lah waktu mau nikah kan nganggur. Heeh. Pekerjaan gua apa? Heeh. Independent consultant. Bapak ini arep takon, kuwi ya ora ngerti takone saka ngendi ya to Mas. Angel, makanya ditompo Iku gitu. nek aku takon ndak ketok bodohku. Iya. Wah, kuwi pinter. Yo Independent. aku arep takon ki independent consultant niku napa Mas Andar? Alah jenengan tak jelas ya ora ngerti. Gitu kan. Nah itu Kowe pancen mantu itu sekarang kurang jadi ajar. guyon. Wah. Dengan bapak ibu saya jadi Oh, guyon. itu. independent consultant. Sah nganggur. Itu pekerjaan tahun 2000-an Pak. Sekarang dipakai banyak orang dan itu jaya orang-orang sekarang kan. Itu untuk orang tua gitu. Oke, Sekarang untuk bapak ibu guru. Oke, ya. Bapak ibu guru ini kan punya tugas yang mulia kan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun kadang-kadang negara nggak pernah hampir tidak peduli nasib dapurnya, nasib parkirnya, nasib berasnya dan sebagainya hampir nggak peduli. Bukan karena negara nggak peduli, duitnya entek, Oh, duit entek. belum bayar liane misalnya itu kan. Saya nggak mau ngomong. Pokoknya gitu kan. jenengan kok ya melu kontradiktif apa hipokrit. Pertama ngomong ke negara nggak peduli kok, sing kedua ngomong ke orang duit sing bener sih Mas. Aku njaluk. Tekon Menteri Keuangan piye? Aku wis setuju sing pertama mau lho Mas. Ya maksudnya gini, wis terus ke ya. Iya. Bapak Ibu guru tetap dalam koridor dan semangat yang sama dari awal. Niatnya kan gini. Oke. Piye Mas? Hah? Oke ya siap. Oh. Oke. Oh ya. Jadi pahlawan tanpa tanda jasa itu ora ono. Oke. Semua pekerjaan harus diapresiasi dengan hak dan kewajiban yang sama. Oke. Ya. Jadi sebenarnya dimanapun reputasi itu akan terbangun dengan jeneng, baru akan keluar jenang. Apapun termasuk guru. Jadi kalau bapak ibu melayani mengabdi dengan sungguh-sungguh, panen mesti panen. Amin. Ya. Saya percaya itu. Siap. Gitu. Oke. Yang terakhir Bang, saya Oke. tuh punya pikiran gini. Saya ingin konfirmasi kalau tidak. Oke. Meningkatkan kecakapan digital anak
ya atau juga kecakapan yang lain. Itu apakah mungkin bisa dimulai dari sesuatu yang paling dasar, misalnya anak-anak itu kemudian diajak bareng-bareng untuk bernalar kritis, mulai dari menganalisa yang benar itu seperti ini loh, Betul. mengevaluasi yang benar itu seperti ini Betul. loh, gitu ya. Misalnya apalagi misalnya Kecakapan digital dimulai dari kesadaran bersama, Pak. Sadar bersama bahwa kita butuh belajar, mulai membaca dan memaknai bacaan, maknai bareng-bareng. Jadi misalnya teh digawe skopo, dadi opo, kan orang jadi berpikir baca macam-macam. Siapa tahu dari ngobrol ke soal kopi, soal teh, soal mbako muncul peluang. Digital itu memberikan kita peluang yang banyak. Siap. Gitu. Anhar Widodo, Eko Suseno, Gawe Isi Surakarta, Nahdien dari Jombang. Terima kasih sudah hadir di MIPA Podcast. Insya Allah pembicaraan kita ini ada manfaatnya. Amin. Dan terima kasih juga kepada pemirsa MIPA Podcast yang sudah setia menonton tayangan-tayangan kami. Kita ketemu lagi pada terima kasih juga kepada teman-teman Lakpesdam MWC NU Ngadirejo dan Lakpesdam PCNU Temanggung. Nah, nanti kita akan bekerja sama lagi dalam kesempatan yang lain di masa yang akan datang. Sekali lagi Pak Anhar, terima kasih. Terima kasih, Bu. Jauh-jauh dari Jombang main ke SMK kami, Pak. Terima kasih. Nemoni konco lawas. Ngobrol. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.